Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Satu keberkahan bagi kita, pagi ini kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki, bersama-sama memperkokoh keyakinan kepada Tik Ratana, dan juga di pagi hari ini kita punya kesempatan yang baik untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pada perjumpaan pagi hari ini, kita akan membahas salah satu topik Dhamma yang ada di dalam syair Dhammapada 113 dalam bagian waga, yakni Sahasa Waga. Dan saya pikir topik ini perlu kita urai supaya kita bisa memahami. Yang pertama, kita menghargai waktu yang kita miliki. Dan yang kedua, kita bisa melihat kehidupan sehingga kita bisa semangat untuk berjuang melepaskan kemelekatan. Jadi tujuan dari topik Dhamma hari ini, yang pertama, supaya kita menghargai waktu yang kita miliki. Dan yang kedua, kita bisa semangat berjuang di dalam upaya juga untuk melepaskan kemelekatan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya saya mengangkat topik ini semalam habis sembahyang Cit Gue di Wihara Dhammasaba di Pondok Aren. Saya teringat tentang ada hal yang realita akan kita hadapi, dan hal ini sesungguhnya adalah hal yang tidak kita harapkan. Berkenaan di dalam kelahiran akan diikuti dengan usia tua, sakit, dan kematian. Memang rasanya topik ini agak sedikit sedih. Kenapa? Karena mengungkapkan tentang kehidupan kita ini yang akan kita hadapi. Meskipun kita tidak menghendakinya, hal itu akan terjadi. Kemudian saya teringat dengan syair Dhammapada 113 ini. Syair Dhammapada 113 ini meskipun berbicara tentang umur yang panjang, tapi kita tidak membicarakan tentang bagaimana panjang umur. Tapi hari ini kita membicarakan tentang bagaimana mengisi hari kita ini supaya penuh dengan nilai-nilai manfaat. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 113? Ya, saya cerita dulu supaya ibu bapak paham. Penderitaan yang saya alami ini tidak ada seberapanya jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam kisah ini. Apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 113 ini adalah berkaitan dengan seorang siswa Sang Buddha yang terdepan
dalam hal disiplin bagian dari bikuni. Namanya bikuni patacara. Bikuni patacara ini adalah murid Sang Buddha yang salah satunya terdepan dalam hal disiplin. Tapi ibu bapak saudara-saudari sekalian, pencapaian spiritual dari bikuni patacara ini tidaklah mudah. Ada yang menjadi kisah yang cukup menyedihkan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, sebelum beliau menjadi seorang bikuni, ia terlahir dalam keluarga yang cukup kaya di kota Sawati. Ayahnya seorang pedagang. Ia cukup rupawan. Ya, cukup rupawan. Sehingga ayahnya kemudian membuatkan tempat yang bagus. Tapi ada cerita yang lain. Dibuatkan istana yang bagus oleh ayahnya, tapi patacara ini jatuh hati kepada pembantunya. Suatu ketika ibu bapak, ada momen di mana patacara ini akan dicarikan jodoh dengan pemuda yang lain. Tapi patacara bilang kepada pelayannya tadi, bahwa saya kabur dari sini. Singkat kata ibu bapak, patacara ceritanya kawin lari. Jauh dari Sawati, jauh dari Sawati. Setelah ia meninggalkan orang tuanya, dia pergi bersama dengan kekasihnya. Hidup seperti halnya perumah tangga pada umumnya. Hidup bertani jauh dari orang tuanya. Tak lama kemudian ibu patacara ini hamil, ingin melahirkan. Dan ibu patacara kemudian berpikir, kalau di sini saya melahirkan, siapa yang membantu saya? Ada keinginan untuk kembali ke orang tuanya agar bisa melahirkan di sana. Ada keinginan untuk pergi kembali ke Sawati. Tapi ibu bapak, suaminya bilang, nanti saja, nanti saja. Lambat laun, ternyata keburu melahirkan. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Selang beberapa waktu kemudian, hamil lagi. Dan ceritanya juga sama. Ibu patacara ini mengajukan kepada suaminya agar ia dapat kembali ke kota asalnya. Karena yang lalu itu ditunda-tunda akhirnya jadi, sekarang memberanikan diri. Ibu patacara ingin kembali ke rumah orang tuanya. Tapi ibu bapak, di tengah perjalanan sebelum sampai di kota Sawati, istrinya ini, ibu patacara ini sudah sakit sekali perutnya di tengah jalan. Dan bilang sama suaminya, sepertinya saya mau melahirkan di sini. Kamu tolong cari tempat di mana untuk melahirkan. Karena saat itu sedang angin yang cukup kencang, hujan yang turun. Sehingga sang suami ini mencari tempat yang kiranya baik untuk persalinan. Sedang mencari ibu bapak. Tapi apa yang terjadi? Sang ibu bersama dengan anak yang pertama tadi melahirkan. Tanpa ditemani oleh suaminya. Karena suaminya saat mencarikan tempat untuk persalinan, lagi motong-motong.
bersih-bersih lahan. Kakinya terpatok ular berbisa, meninggal. Hujan reda, bayinya pun yang kedua juga terlahir. Kemudian sang ibu ini mencari di mana suamiku tadi? Di mana suamiku tadi? Setelah ditelusuri jejaknya, ternyata suaminya sudah meninggal, merasa terpukul. Kematiannya ini terjadi karena saya yang tadi meminta untuk mencarikan lahan, tempat untuk bersalin. Tapi akhirnya malah meninggal. Sedih dia, tapi tidak berdaya. Akhirnya ibu Patracara ini memberi satu sinyal yang kuat. Sepertinya sudah tidak bisa lagi bersama dengan suami, karena suami sudah meninggal. Maka keinginan kuat untuk kembali ke Sawati. Saat itu sungai Acirawati, airnya sedang meluap. Dia membawa satu anak kecil ya, dan satu bayinya. Untuk menyeberangi sungai ini tidak bisa berduaan, tidak bisa. Harus ada salah satunya yang mesti ditinggal. Bayi yang baru berumur 1 hari diletakkan di tepian sini, anaknya yang nomor 1 diantar ke tepian. Diantar ke tepian. Sesampainya di tepian, ibu Patracara ingin menghampiri anaknya yang satu lagi, yang baru berumur 1 hari itu. Ternyata ibu bapak, bayi yang berumur 1 hari, dikira oleh burung elang sepotong daging. Jadi kalau di India itu ibu bapak enggak usah heran. Ya mungkin kita ke Sukabumi lihat elang mungkin kan kecil nih. Mosok si Bante ceritanya elang bisa ngangkat bayi. Ya ini kan elangnya Sukabumi. Ya, elang di India itu besar ibu bapak. Besar. Jadi ibu bapak, bayi yang tadi dikira seonggok daging oleh elang diangkat. Dan pada saat menghalau, "Hai, pergi, pergi, pergi." Anaknya yang di tepian dikira manggil, "Sini, sini." Bayinya dibawa terbang oleh elang. Anaknya yang sudah di tepian karena berpikir dipanggil sama ibunya ke sini, ibunya di tengah-tengah. Kemudian anak itu beranjak dan hanyut terbawa oleh air. Hari yang sama musibah ada 3. Suaminya meninggal, anak pertama hanyut di bawah air, dan anak yang kedua dibawa oleh elang. Karena tidak ada siapa-siapa lagi, tetap ada keinginan untuk kembali. Kemudian karena sudah lama tidak pernah pulang ke Sawati, bertanya kepada seseorang di pinggir jalan. "Apakah engkau tahu ada orang kaya di Sawati, namanya ini rumahnya ini?" Orang itu ditanya diem. Dipaksa lagi, "Tahu enggak?" Apa jawabnya? "Apa kamu tidak tahu semalam ada hujan lebat? Satu keluarga ini rumahnya roboh. Dalam rumah itu ada suami, ada istri, ada anak, roboh. Dan di hari itu juga ada kremasi. Jadi dalam 1 hari, 1 momen, ibu Patracara mengalami musibah yang cukup besar. Suaminya tidak ada, anaknya tidak ada. Mau pulang kampung, orang tuanya tidak ada. Rumah yang menjadi tempat tinggalnya pun habis oleh angin yang semalam bersama dengan hujan itu. Mendengar itu ibu bapak, ibu Patracara ini stres cukup berat. Cukup berat.
Ya kita bisa bayangkan ya. Tapi saya tidak ngajak Anda supaya pagi-pagi agak melo, enggak. Ya. Supaya ibu bapak punya gambaran ya tentang kalaupun sekarang kita menderita, penderitaan yang kita alami ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kisah ibu Patacara. Ibu Patacara ini sampai ia lupa diri. Bahkan seperti orang linglung. Ya, kalau shock berat kan linglung. Ya jadi ya mungkin bahasa populer di masyarakat mungkin agak GILA. Ya. Memang demikian. Karena dia tidak ada tempat untuk yang menompang dirinya. Suaminya tidak ada, anak-anaknya tidak ada yang menjadi pengharapan. Keluarganya juga tidak ada. Lantas kemana dia akan pergi? Dan ibu bapak, ada kabar baik. Ternyata ibu bapak saat itu, ternyata kumpulan paraminya sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Karena memang di kehidupan lampaunya, di era Buddha Padumutara, Ibu Patacara ini pernah bertekad ingin menjadi murid Buddha. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, inilah pentingnya saya ingatkan. Tentang apa? Menyatakan diri pergi berlindung. Kalau ada kesusahan, kita masih punya pegangan. Ibu Patacara ini ibu bapak, dia sampai hilang ingatan. Bahkan di dalam kisahnya, sampai ia tidak sadar kalau dirinya itu sudah tidak mengenakan pakaian. Nah, di Sawati saat itu Sang Buddha sedang berada di wihara. Nah, ada ibu Patacara ini datang. Orang-orang yang hadir mengatakan, pergi, jangan masuk, jangan masuk. Ya samalah kalau di sini. Tiba-tiba bantainya ceramah, kemudian ada orang GILA masuk. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Ya. Tapi ibu bapak, Sang Buddha meresponnya apa? Biarkanlah dia masuk. Biarkanlah dia masuk. Dan ibu Patacara ini memohon kepada Sang Buddha. Guru, jadikanlah engkau menjadi penumpang hidupku. Jadikanlah menjadi pembimbing diriku. Apa Sang Buddha bilang? Kamu sudah hadir di orang yang tepat. Kemudian Sang Buddha bilang dalam bahasa Pali begini. Sating patilaba bagini. Bagini artinya saudari. Saudari sadarlah. Mendengar kalimat dari Sang Buddha. Saudari sadarlah. Yang semula tadi agak lupa-lupa ingatan, mendengar kalimat dari Sang Buddha, saudari sadarlah, saudari sadarlah. Mendengar kalimat itu mulai muncul kesadarannya. Jadi kalau ibu bapak sedang tidak sadar, mesti ibu bapak nyamperi teman-teman yang baik. Minimal dia membuat stimulus bagi Anda, sadarlah, sadarlah. Bukan dengan mengurung diri, bukan dengan menutup diri. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, jangan mengkurung diri, jangan menutup diri. Karena kalau kita mengurung diri, menutup diri, tidak ada suara. Sadarlah, sadarlah. Kalau kita menutup diri, ya, tidak mau keluar, yang muncul apa kalau zaman sekarang? Yang muncul apa kalau zaman sekarang? Kalau sudah ada masalah, menutup diri tidak mau bercerita, akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri dan sampai akhirnya berpikir, hidupku terlalu menderita, lebih baik saya tutup usia. Nah loh, bukan selesai urusannya, tapi menambah penderitaannya. Nah, Ibu Patacara tadi diingatkan, saudari sadarlah, saudari sadarlah. Mendengar kalimat dari Sang Buddha inilah, ia tersadarkan, dan akhirnya dia sadar bahwasanya pakaiannya sudah compang-camping. Dan saat itu ada orang yang hadir, memberi pakaian. Dan Sang Buddha mengetahui kondisi batin dari Ibu Patacara.
Sudah beransur-ansur tenang, dan Sang Buddha memberi khotbah berikutnya yang berjudul Anamataga Sutta. Khotbah tentang asal-usul yang tak terpikirkan. Tentang apa? Kita ini sudah lahir, sudah banyak sekali. Sudah banyak anak-anak yang kita tangisi. Sudah banyak ayah-ayah yang kita tangisi. Sudah banyak saudara-saudara yang kita tangisi. Dan air mata yang sudah kita keluarkan melebihi 4 samudera. Artinya apa? Sudah terlalu banyak kita bersedih. Kita mesti sadar. Bukan dengan kesedihan. Tetapi kita mesti berupaya untuk menyadari. Makanya yang menjadi atak-kata dari syair Dhammapada ini adalah walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak bisa melihat kemunculan dan kepadaman segala hal yang berkondisi, lebih baik hidup 1 hari, tetapi dapat melihat kemunculan dan kepadaman segala hal yang berkondisi. Udaya baya, udaya kemunculan, baya kepadaman. Bisa melihat tentang kemunculan dan kepadaman. Ini akan membantu kita untuk jadi sadar. Segala hal ini akan berubah di mana ada kelahiran, kemunculan nih lahir, kepadamannya apa? Tutup usia. Dan Ibu Patacara mendengar dari Anamataga Sutta tadi tentang perumpamaan kelahiran yang sudah banyak dilalui, Ibu Patacara ini mencapai Sotapanna. Jadi datang dalam kondisi tekanan mental, mendengar Dhamma jadi Sotapanna. Tuh Ibu Bapak, jadi Ibu Bapak kalau ada persoalan-persoalan datanglah. Untuk apa? Belajar Dhamma. Supaya apa? Siapa tahu dari rumah punya masalah, sampai sini Sotapanna tuh. Oh akhirnya timbul keyakinan, oh betul segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Mengalami kemunculan kepadaman. Kita hidup ini realita, kita hidup itu bukan sama dengan yang lain. Yang membuat kita menderita ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadinya apa? Kenapa saya menderita? Itu kok tidak? Bulan lalu saya menderita, dia kok tidak? Bukannya kita terbebas dari penderitaan, tetapi kita akan semakin dalam jatuh dalam penderitaan. Ya Ibu Bapak kadang-kadang tidak sadar kan ya? Kadang-kadang tidak menyadari, duh susah. Lihat sana sukses, lihat sini susah, lihat sana sukses, lihat sini susah, lihat sana sukses. Terus bandingkan, Bukan solusi. Ini malah menjadi polusi pikiran Anda loh. Bukan jalan terang, tapi malah menjadi jalan yang gelap. Nah Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, kisah Ibu Patacara ini setelah beliau mencapai Sotapanna, beliau ditasbis menjadi bhikkhuni, dan beliau akhirnya dapat mencapai tingkat kesucian arahata. Setelah merenungkan apa? Basuh kaki loh. Basuh kaki itu bisa menjadi arahat loh. Jadi kalau ibu bapak yang tidak suka meditasi, jangan disimpulkan, kalau gitu sering-sering basuh kaki ya. Nah, Ibu Patacara ini basuh kaki. Air yang pertama setelah diteteskan ke kakinya, ya, oh ternyata larut. Air kedua larut. Yang lebih jauh lagi larut. Dia menyadari, oh ternyata kematian itu seperti ini. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya menengah, ada yang usianya baru panjang. Beliau melihat udaya baya, melihat kemunculan dan kepadaman. Dan akhirnya beliau menjadi seorang arahata.
Jadi ibu bapak, perjuangan satu hari yang awal dimiliki oleh ibu Batak Cara ini menjadi satu semangat bagi kita. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nih, jangan disimpan. Ya. Anda selesai makan siang, selesai Dana makan siang, Anda ngomonglah sama saya. Bante, saya mau ngobrol sama Bante, tak dengerin. Tak dengerin. Ya. Nanti tak bukain kitab suci, nih. Jadi ibu bapak kita ini kan kalyana mita. Ya, bukan hanya satu kesempatan berbuat baik saja. Tapi keberadaan kita di sini, kita punya kesempatan bersama-sama untuk belajar Dhamma. Jadi jangan sampai berpikir, saya ada masalah, ya, kemudian hanya cari itu doang. Nunggu blessing. Tidak semua masalah bisa selesai dengan blessing. Anda mesti membuka batin Anda. Ya, jadi ibu bapak, nanti kalau ada hal-hal, ya tak jamin aman lah, enggak mungkin bocor lah ya. Enggak mungkin bocor. Jadi kalau Anda cerita saya dengerin, ya supaya apa? Ya kita sama-sama kalyana mita. Karena kehidupan yang kita ajarin ini memang tidaklah gampang. Kita bertemu dengan hal-hal yang tidak berkenan, ini tidaklah gampang. Tapi ibu bapak saudara-saudari sekalian, dengan kita dekat dengan Dhamma, di situ ada jalan keluar. Dhamma itu ibaratnya seperti nyawa. Kita bisa berdiri, kita bisa bangkit berjalan, kita bisa aktivitas apapun selama kita bernyawa. Tapi kalau orang itu tidak punya Dhamma, seperti orang yang kehilangan nyawa, tidak punya daya. Makanya kita perlu belajar Dhamma ini supaya kehidupan ini jadi kuat. Ya, kuat. Kita jadi semangat. Ya. Terus bagaimana Bante cara supaya kita bisa melatih agar batin kita ini senantiasa bisa melihat tentang udaya baya? Ada salah satu kabar baik yang bisa kita kembangkan, yakni memperhatikan nafas. Nafas ini adalah kehidupan. Dan hidup itu ukurannya bukan ratusan loh. Cuma sebatas napas masuk, napas keluar. Inilah kehidupan. Di mana kehidupan itu dimulai dari napas masuk, ini kehidupan. Dan kematian itu dimulai dari napas keluar. Ini bukan ngeri loh ya. Ya. Jadi ketika Anda tarik napas masuk, itulah kehidupan. Dan ketika Anda menghembuskan napas keluar, itulah sebetulnya kematian loh. Makanya kalau ada orang yang terkejut gitu, heran gitu ya. Dulu kita sesama biku gitu suka guyonin. Loh kemarin bukannya dia masih ada. Kayaknya dia lupa loh. Lupa napas. Kadang-kadang sesama biku, kemarin umatnya itu kan bukannya Dana tuh. Iya, tapi kok ada kabar duka ya. Kayaknya dia lupa loh. Karena memang kehidupan ini hanya dua ini. Napas masuk, nafas keluar. Meskipun kita berharap semoga saya berumur 100 tahun. Tapi 100 tahun itu juga kumpulan dari napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jadi kehidupan ini yang sering kali orang disebut sebagai panjang, itu sebenarnya sangat pendek loh. Makanya kita perlu menghargai kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita cuma sejauh tubuh ini. Sejauh napas masuk, napas keluar. Jangan lupa tarik lagi, ya, supaya minggu depan ketemu lagi. Nah, tarik, nanti dihembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi. Inilah fenomena kehidupan. Dan orang yang bisa melihat, ya bukan hanya mengalami saja ya, melihat napas masuk ini kemunculan, napas keluar ini kepadaman, ini udaya baya. Sehingga apa? Dia tidak menggenggam ini milikku. Yang ada adalah semua kemunculan bersebab. Ada masuk sebagai sebabnya, akibatnya keluar. Sehingga kalaupun ada perubahan, kita tidak lagi menggenggam tentang ini milikku.
napas pun akan masuk dan akan pergi. Apapun yang bersama dengan kita pun juga akan muncul dan pergi. Dulu rambut saya banyak hitamnya, dulu. Nah, sebagian sudah pada pergi. Kadang-kadang saya lihat, kalau pas cukur rambut saya lihat, saya makin hari makin tua. Ya mungkin nanti kalau ada ketemu saya, ada umat yang tanya, Bante sekarang kok putihnya makin banyak? Iya biar kelihatan lebih tua. Jadi yang semula hitam pun juga akan berubah jadi putih. Bayangkan loh, kalau seandainya saya, kemudian bentar-bentar, ada putih ya. Rambutku yang hitam jadi putih, menderita loh saya. Menderita enggak sebagian dari Anda gara-gara begitu? Ya. Sudah mulai muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul banyak sebagian. Kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Kenapa yang membuat kita menderita? Bukan karena perubahannya. Yang membuat kita menderita karena kita merasa ini milikku. Ini saudaraku, ini hartaku, ini punyaku. Padahal segala hal yang berkondisi semua mengalami kemunculan dan kepadaman, timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Anda harus menyadari ini. Supaya apa? Dengan kita menyadari ini, kita akan bersemangat untuk mengikis kemelekatan. Karena penderitaan itu bukan karena perubahannya. Penderitaan itu terjadi karena kemelekatannya. Ibu patak cara itu menderita karena menggenggam, ini suamiku, ini anakku, ini ibu ayahku, menderita. Setelah beliau dapat melihat kemunculan dan kepadaman, beliau tidak lagi menderita. Ya samalah kalau ibu bapak ikut meditasi. Ya ini saya promosi meditasi. Ya, supaya ibu bapak punya kesempatan bersama-sama. Punya kesempatan bersama-sama untuk apa? Melihat kemunculan dan kepadaman. Tubuh pun juga tidak kekal, perasaan pun juga tidak kekal. Kapan hari ada orang menderita gara-gara es batunya cair? Ada orang menderita gara-gara es batunya cair. Dia sangat sayang dengan es batunya, dia genggam. Nanti Anda eksperimen di rumah. Ya. Anda ambil es batu dari kulkas Anda genggam. Ketika Anda menggenggam es batu tidak mau melepaskan, apa yang terjadi dengan tangan Anda? Semakin digenggam, semakin nyaman atau semakin sakit? Semakin sakit. Kenapa seseorang menggenggam es batunya? Karena dia pikir es batu jangan mencair. Padahal hukumnya es batu bakal mencair. Mau digenggam, mau dilepaskan, es batu ini bakal mencair. Apa yang kita sayangi semuanya ini, tiba saatnya semua akan mencair. Ini bukan pesimis ya ibu bapak, supaya ibu bapak tidak kaget. Ya. Oh ternyata akan begini. Ya, ternyata akan begini. Dulu kita bisa bersama, lama-lama akan cair. Kalau es batu itu kan utuh tuh, bersama kan utuh tuh. Lama-lama makan waktu, maka akan mencair. Kalau sudah cair, menyatu atau bubar? Bubar. Inilah kehidupan. Yang membuat kita menderita apa? Kita genggam. Seperti es batu, kita genggam. Coba kalau es batunya kemudian cuma diletakkan doang. Kita tidak akan menderita. Karena dia akan berjalan dengan hukumnya. Di mana ada kemunculan, di situ akan ada kepadaman. Makanya ini adalah cara yang diraih oleh Ibu Patacara. Beliau dapat mencapai kearahatan setelah beliau dapat melepaskan dari melihat kemunculan dan kepadaman. Kita belajar Dhamma inti untuk diri sendiri. Ya kita memang sayang pada semuanya, tapi mesti diingat, kita harus nyicil dari sekarang. Nyicil untuk apa? Nyicil untuk melepaskan. Ya nanti ibu bapak, ya hari Sabtu, yang punya waktu bisa ikut meditasi.
Ya, ikut meditasi supaya punya kesempatan untuk, karena kalau hanya dialami, tidak melihat, Anda tidak pantau loh. Kan kita sudah kenal semuanya kan. Ya hidup memang tidak kekal Bante. Kalau ada orang susah kan kita ngomong begitu. Hidup memang tidak kekal. Tapi kalau dirinya sendiri yang susah bisa ngomong begitu? Bisa ngomong begitu? Semua kan tidak kekal. Wong semua kumpul akan bubar. Semua awal pasti ada akhir. Tapi kalau pas mengalami, bisakah kita ngomong begitu? Suatu saat Anda bisa. Setelah Anda melihat langsung. Seperti peserta meditasi, awalnya kakinya kesemutan, pengen pulang. Karena dia tidak siap melihat kemunculan dari kaki sakit. Awalnya dia daftar, di pertengahan jam 12 selesai makan siang, dia pulang. Dan orangnya hari ini tidak datang, tidak apa-apa. Tapi setelah dia ikut, sekarang dia kayak kecanduan. Kapan Bante ada meditasi lagi? Awalnya dia sangat melekat kakiku. Setelah dia sering melihat sedikit-sedikit muncul, tenggelam, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Kemelekatan pada kakinya menjadi mereda. Sehingga apa? Dia bisa merasakan kedamaian. Batinnya menjadi tenang, tidak kacau. Buktinya apa? Dia tanya lagi. Bulan lalu enggak ada ODM, bulan depan ada ODM lagi enggak Bante? Ada. Bulannya depan masih ada lagi enggak Bante? Ada. Kapan Bante membuat meditasi yang cukup lama? Tunggu waktunya. Ya. Jadi saya sampaikan kepada yang berat, kenapa sekarang dia berani? Ya karena dia sudah sering melihat. Makanya ibu bapak kalau ikut meditasi, kakinya sakit, jangan pikirannya kayaknya karma baiknya sudah habis ini. Kemudian pengen pulang, ya. Ya sekarang mumpung ini kita masih punya momen, berlatihlah, punya momen berlatihlah. Jangan sampai kita kemudian berpikir, ya nantilah Bante, masih muda kok. Nantilah kalau sudah tua, sudah waktunya free, saya akan totalitas meditasi. Bisa Ibu Bapak? Bisa? Teorinya sih kayaknya bisa. Tapi kenyataannya kadang-kadang punya banyak alasan. Jadi mumpung ada kesempatan, saya mengajak Anda. Ya, meskipun Anda masih sibuk dengan urusan keluarga Anda, masih sibuk dengan pekerjaan Anda, ya sebisa mungkin Ibu Bapak, betapa berharganya melihat kemunculan dan kepadaman. Kita tidak gampang sedih, kita tidak gampang kecewa, karena kita sudah mampu melihat realita hakikinya. Mengalami kemunculan kepadaman. Orang ngomong apa, kita pun juga hanya menyadari ini suara masuk, masuk bertahan atau hilang. Kalau ada orang ngomongin Anda, kira-kira suaranya nempel terus enggak? Kalau bapak-bapak diomelin sama istrinya, kira-kira suaranya nempel terus atau hilang? Suaranya pun juga akan berlalu. Yang menjadi nempel itu dia ngomongin aku sudah baik, masih ada dicari masalahnya. Aku sudah berusaha, masih ada enggak diapresiasi. Aku, itulah yang menempel terus dalam pikiranku. Tapi kalau disadari, ada suara, ya nasihat baik ya diperbaiki, bukan kemudian ada nasihat baik ini akan berlalu, ya bukan begitu ya. Ya Anda juga harus mendengar dengan cerna, namanya bijaksana, bukan kemudian semua diabaikan. Ya, termasuk Bante ceramah begini, suara, ya jangan begitu. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian dalam kisah ini mengingatkan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan apapun, jangan sampai kita berpikir tentang ini masalahku. Tapi lihatlah kemunculan dan kepadamannya. Udayak-bayak. Seperti nafas ini masuk, dia akan keluar. Seperti perasaan hari ini senang, senang pun juga akan berubah. Inilah fenomena yang ada di dalam kehidupan. Jadi kisah yang ada di dalam
Patacara ini, saya pikir ini menjadi satu pengingatan di tengah ketidakpastian yang simpang siur ini. Ya, sebisa mungkin Anda tetap berupaya untuk mendekatkan diri kepada Dhamma. Karena beliau, Ibu Patacara, akhirnya menjadi arahata. Karena beliau mau menemui Sang Buddha. Nah, kita-kita ini saya ajak untuk menemui Dhamma. Belajar Dhamma. Kalau ada persoalan, tadi saya titip pesan tuh, kalau ada persoalan datanglah. Tapi jangan datang pas jam makan. Ya, bantenya makan, situ curhat. Makannya jadi enggak enak. Bante gimana, Bante coba Bante. Bantenya lagi ngunyah gimana. Ya sabar dulu lah, sabar dulu. Nanti selesai makan baru ngobrol tentang Dhamma. Ya, selama ada waktu dan ada kesempatan, ya, saya akan berbagi apa yang saya miliki. Ya, karena sesama kalyana mita, ya sudah sepatutnya kita saling berbagi Dhamma. Karena Dhamma itu seperti nyawa yang akan memberi kehidupan, yang akan memberi kekuatan. Dan di mana ada Dhamma, maka hal-hal baik akan terus berkembang. Tetapi sebaliknya, jika kita semakin jauh pada Dhamma, maka seperti orang yang nyawanya makin hari makin meredup, meredup, meredup. Dan akhirnya tidak punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal yang membawa pada manfaat. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini tentang kisah Ibu Patacara, Dhammapada 113. Semoga menjadi pengingat kepada kita supaya kita semakin tegar, kuat. Kalaupun ada kesulitan kita tetap berjuang. Syukur-syukur kita juga semakin hari semakin tumbuh berkembang di dalam keyakinan, pandangan benar berkembang, akhirnya kita dapat terbebas dari segala belenggu kemelekatan, tiba di pantai seberang, terselesaikanlah apa yang menjadi tugas, padamnya penderitaan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.